Pasca Perang Dunia Kedua, sebuah bangsa yang hancur harus menerima nasibnya, dikoyak oleh para pemenang perang. Perjanjian Potsdam membagi wilayah Jerman menjadi 4 zona kekuasaan, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Uni Soviet. Ibu kotanya, Berlin, tidak luput dari pembagian 4 zona ini. Namun, ada sebuah keanehan geografis yang kelak memicu tragedi. Kota Berlin letaknya sepenuhnya terkurung di tengah-tengah wilayah kekuasaan Jerman Timur yang berafiliasi dengan Soviet. Berlin Barat pun menjadi sebuah daerah kecil di tengah lautan ideologi komunis. Antara akhir perang hingga tahun 1961, terjadi eksodus besar-besaran, di mana Jerman Timur kehilangan 1/6 dari total populasinya. Karena warganya melarikan diri ke Jerman Barat, rezim komunis Jerman Timur, yang perekonomiannya terpusat tak bisa membiarkan eksodus. Ini terus terjadi, karena mereka yang lari akan menjadi pengkritik rezim yang hidup bebas. Maka, langkah drastis dan mengejutkan diambil. Tanpa peringatan, kawat berduri sepanjang 160 km tiba-tiba dibentangkan untuk memisahkan Berlin Barat dan Timur. Segera setelahnya, kawat itu diganti dengan dinding beton setinggi 6 meter. Tembok Berlin, sebuah simbol perpecahan paling ikonik pada abad ke-20, telah lahir. Tidak seperti anggapan banyak orang, tembok ini bukanlah garis lurus yang memisahkan negara Jerman Barat dan Jerman Timur, melainkan sebuah benteng yang secara harfiah mengelilingi dan mengurung Berlin Barat dari wilayah sekitarnya. Dunia mengenalnya sebagai Tembok Berlin. Namun, bagi ratusan ribu warga, itu adalah kompleks mematikan. Tembok ini sebenarnya tidak hanya terdiri dari satu lapis, melainkan 2 baris dinding yang dipisahkan jarak sekitar 100 meter. Di antara kedua dinding itulah, terbentang sebuah tanah tak bertuan yang mencekam, menyandang julukan jalur kematian. Di sini, petugas menyiagakan menara pengawas, parit, senapan, dan lampu sorot. Permukaan tanahnya ditutupi pasir yang diratakan. Sebuah metode sederhana, namun mematikan untuk memastikan siapapun yang mencoba lewat, pasti akan meninggalkan jejak kaki. Tidak hanya penjaga manusia bersenjata, aparat juga mengerahkan ribuan anjing penjaga, seperti anjing gembala Jerman dan Rottweiler. Hewan-hewan buas ini diikat dengan rantai sepanjang 5 meter yang terhubung pada kabel baja sepanjang 100 meter. Kabel ini diposisikan sedemikian rupa agar anjing-anjing tersebut terus berlari sejajar dengan tembok, siap menerkam dan menahan siapapun, hingga tentara tiba. Ketika jalur kematian dibangun, bangunan-bangunan warga di sekitarnya dirobohkan secara massal. Namun, ada satu bangunan yang dibiarkan berdiri di tengah area terlarang tersebut, Gereja Rekonsiliasi. Gereja ini menjadi terasing, tak bisa dikunjungi oleh jemaatnya yang berada di sektor Prancis. Walaupun sempat menjadi simbol perlawanan warga yang membisu, gereja ini akhirnya dihancurkan oleh pemerintah Jerman Timur pada tahun 1985. Ketakutan memang menyelimuti Berlin, namun ia tidak pernah bisa mematikan hasrat manusia akan kebebasan. Selama 28 tahun, tercatat lebih dari 5.000 orang berhasil lolos menembus barikade. Pembelot pertama justru adalah seorang penjaga perbatasan Jerman Timur, berusia 19 tahun. Konrad Schumann, yang aksi nekatnya melompati gulungan kawat berduri, berhasil diabadikan dalam jepretan kamera. Sayangnya, harga dari kebebasan itu sangat mahal. Lebih dari 100 nyawa melayang. Sekitar 138 orang dilaporkan ditembak mati. Korban pertama adalah Ida Siegmann yang tewas seketika saat melompat dari lantai 4 apartemennya ke jalanan Berlin Barat pada bulan Agustus tahun 1961. Kematian terus berlanjut hingga detik-detik akhir keberadaan tembok ini, di mana pada Maret tahun 1989, seorang pemuda tewas menabrak jaringan listrik saat mencoba terbang melintasi batas menggunakan balon udara. Keputusasaan melahirkan perlawanan yang brilian. Salah satu kisah pelarian paling melegenda adalah Terowongan 57. Proyek rahasia ini diarsiteki oleh mahasiswa-mahasiswa Jerman Barat, salah satunya Joachim Neumann, pemuda yang sebelumnya telah berhasil kabur ke barat menggunakan paspor palsu Swiss. Ia meninggalkan kekasihnya Christa Gruel, yang kemudian dijebloskan ke penjara selama 16 bulan oleh polisi rahasia Stasi karena dituduh mencoba kabur. Didorong oleh rasa cinta dan solidaritas, Neumann beserta belasan kawannya mulai menggali dari sebuah toko roti yang terbengkalai di Berlin Barat selama 5 bulan. Mereka bermandi lumpur, tidur di tumpukan karung tepung, perlahan menggali terowongan sedalam 11 meter di bawah bumi. Terowongan itu melintas di bawah jalur kematian yang dijaga ketat, membentang sejauh lebih dari ukuran satu lapangan sepak bola. Pada bulan Oktober tahun 1964, jalur ini selesai dan berujung di sebuah kakus tua di halaman apartemen Berlin Timur. Dengan sandi rahasia Tokyo, operasi penyelamatan dimulai. Dalam 2 malam, terowongan ini berhasil mengevakuasi 57 orang ke dunia bebas, termasuk kekasih Neumann. Sayangnya, operasi heroik ini diwarnai tumpahan darah.
Saat aparat menyadari adanya aktivitas mencurigakan, terjadi kebingungan dan baku tembak di mana seorang penjaga perbatasan muda, Egon Schulz, tewas. Jerman Timur menggunakan kematian ini sebagai propaganda dan menyalahkan mahasiswa Barat. Meskipun sejarah akhirnya mengungkap fakta kelam bahwa Schulz gugur akibat tembakan dari peluru rekannya sendiri atas instruksi aparat Stasi, di kancah geopolitik, tembok Berlin adalah panggung utama Perang Dingin. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada awalnya merasa lega dan berujar secara pribadi bahwa pembangunan dinding lebih baik daripada berperang. Namun, ketegangan semakin nyata. Pada tahun 1987, Presiden Ronald Reagan berdiri di dekat batas itu dan menantang pemimpin Soviet secara terbuka untuk meruntuhkan tembok tersebut. Getaran perubahan juga disuarakan lewat kekuatan budaya. Pada bulan Juli tahun 1988, musisi legendaris Bruce Springsteen menggelar konser bersejarah di Berlin Timur, meneriakan harapannya di depan ratusan ribu penonton agar semua hambatan segera diruntuhkan. Pada Ekornia, tirai besi yang kokoh itu tidak runtuh oleh hantaman meriam, melainkan oleh sebuah kesalahan konyol. Pada tanggal 9 November 1989, anggota Politbiro Jerman Timur Günter Schabowski keliru membacakan pengumuman dan mengisyaratkan bahwa masyarakat diizinkan untuk menyeberang saat itu juga. Berita itu menyebar bak api di padang kering. Lautan manusia dari timur dan barat membanjiri perbatasan. Para penjaga yang kebingungan tak mampu menahan massa dan akhirnya membuka gerbang. Malam itu, warga menari, menangis, dan secara bersama-sama membongkar simbol tirani yang telah memisahkan mereka selama 28 tahun. Tembok Berlin pun jatuh, dan pada tanggal 3 Oktober tahun 1990, Jerman akhirnya resmi bersatu kembali. Memasuki dekade baru, penghancuran fisik sisa-sisa tembok baru rampung sepenuhnya pada tahun ke-1992. Tembok yang tadinya mematikan itu dipecah. Puluhan ribu bagiannya didaur ulang menjadi bahan bangunan untuk membangun kembali negara yang sempat terpuruk. Hari ini, kepingan tembok Berlin telah menyebar ke berbagai penjuru dunia sebagai monumen abadi. Anda bisa menemukan sisa bongkahannya berdiri hening di taman meditasi milik Paus di Vatikan, hingga dijadikan hiasan tak terduga di dalam toilet pria pada sebuah kasino di Las Vegas. Sementara itu, mural-mural satir di sisi barat tembok, seperti lukisan ikonik pemimpin Soviet Leonid Brezhnev dan pemimpin Jerman Timur Erich Honecker yang saling berciuman bibir, menjadi karya seni yang terus mengingatkan dunia pada era kegilaan politik tersebut. Tembok Berlin kini hanyalah sejarah yang tercetak dalam buku dan puing-puing souvenir. Namun, dari debu reruntuhannya, dunia belajar satu kebenaran mutlak, bahwa sekeras dan setinggi apapun beton yang dibangun oleh sebuah rezim untuk mengurung umat manusia, ia tidak akan pernah mampu menahan dahaga jiwa manusia akan kebebasan.